Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberi kita kesehatan serta kesempatan. Dan salawat beriringan salam sanjung sajikan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Penguji, yang saya hormati Ibu Yasnipa SPD MSI sebagai coach saya, kemudian Bapak Adi Hapni Eskipnes sebagai mentor saya. Adapun kesempatan hari ini, saya akan mempresentasikan seminar rancangan aktualisasi yang berjudul Optimalisasi Pengukuran Indikator Nasional Mutu melalui Program Quality Assurance di Puskesmas Semangkiri, Kabupaten Aceh Tamiang. Perkenalkan, biografis saya. Nama saya adalah Dian Saputra, AMD-Kep dengan NIP 19190112020121008 dengan NDH yaitu 35, jabatan saya perawat terampil, unit kerja di UPTD Puskesmas Sipangkiri. Adapun gambaran umum organisasi Puskesmas Sipangkiri ini itu merupakan salah satu fasilitas pelayanan kesehatan yang ada di Kabupaten Aceh Tamiang. Puskesmas Sipangkiri ini di daerah pedesaan dengan luas wilayah 2.907,55 km kuadrat, mewilayahi 5 desa. Adapun visi dan misi Puskesmas Sipangkiri yaitu visi tercapainya masyarakat Tenggulun yang mandiri untuk hidup sehat, dengan misi meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat yang berkualitas. Kemudian mengupayakan pencegahan dan pengendalian penyakit, dan kemudian meningkatkan status gizi masyarakat. Dan misi selanjutnya yaitu mendorong kemandirian masyarakat melalui peningkatan pemberdayaan individu keluarga beserta lingkungan. Kemudian misi yang terakhir yaitu meningkatkan kemitraan dengan seluruh lintas sektoral dan pelaku bidang kesehatan. Adapun core values ASN, yang setiap ASN harus melakukan atau mengimplementasikan core values ini yaitu berakhlak, yang mana akronim dari berorientasi pelayanan, kemudian akuntabel, kemudian kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Peran dan kedudukan PNS untuk terwujudnya smart governance sesuai peraturan perundang-undangan itu terdiri dari dua, yaitu melalui smart ASN dan manajemen ASN. Peran dan kedudukan PNS yang mana bagian dari manajemen ASN yaitu fungsi dari ASN sendiri yaitu pelaksana kebijakan publik, kemudian fungsi yang kedua sebagai pelayan publik, kemudian fungsi yang ketiga perekat dan pemersatu bangsa. Dengan tugas ASN melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian, kemudian memberikan pelayanan yang profesional dan berkualitas, kemudian mempererat persatuan dan kesatuan negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun rancangan aktualisasi saya, di mana saat saya bertugas di Puskesmas Semangkiri, saya mendapatkan isu atau masalah, yaitu isu yang pertama, belum optimalnya pengukuran indikator nasional mutu di Puskesmas Semangkiri. Ini berdampak menurunnya kualitas Puskesmas terkait indikator yang ada di indikator nasional mutu di Puskesmas ini. Kemudian isu yang kedua, capaian standar pelayanan minimal atau SPM orang dengan terluka tuberkulosis di wilayah kerja Puskesmas Semangkiri belum tercapai. Ini dampaknya capaian kinerja pengelola program TBC akan menurun. Kemudian isu yang ketiga, kurang optimalnya timbang terima keadaan pasien dan berkas rekam medis pasien di pelayanan rawat inap Puskesmas Semangkiri. Ini berdampak kepada pelayanan pasien. Adapun isu yang pertama yaitu belum optimal pengukuran indikator nasional mutu di
Puskesmas Semangkiri. Ini sumber isunya dari manajemen ASN dan Smart ASN, di mana manajemen ASN itu sendiri sebagai pelaksana kebijakan publik, tapi tidak dilakukan pengukuran indikator nasional mutu ini. Kemudian dari Smart ASN-nya, di mana sudah menggunakan aplikasi digital, kemudian di sini tidak melakukan pengukuran itu melalui aplikasi ini. Adapun dampaknya yaitu menurunnya kualitas puskesmas yang setiap pelaksanaannya tidak sesuai dengan SOP pelayanan. Adapun indikator-indikator dari nasional mutu ini itu berdampak kepada yang pertama kepatuhan kebersihan tangan yang sesuai SOP tidak terukur dalam pelaksanaan pelayanan terkait pelayanan kesehatan. Ya, kemudian yang kedua dampak dari indikator kepatuhan penggunaan alat pelindung diri atau APD sesuai SOP tidak terukur dalam pelaksanaan pelayanan. Kemudian yang ketiga, dampak dari kepatuhan identifikasi pasien tidak terukur dalam pelaksanaan pelayanannya. Kemudian yang keempat, keberhasilan penguatan pasien tuberkulosis dengan semua kasus sensitif obat atau SO tidak dapat dievaluasi karena ini tidak diukur. Kemudian ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal care ANC sesuai standar, nah ini tidak dapat dievaluasi. Kemudian kepuasan pasien tidak dapat dievaluasi karena tidak dilakukan pengukuran indikator nasional mutu ini. Kemudian isu yang kedua, capaian standar pelayanan minimal atau SPM dengan orang dengan terduga tuberkulosis atau TBC di wilayah kerja Puskesmas Semangkiri belum tercapai. Adapun sumber isu ini yaitu dari fungsi ASN sebagai pelayan publik dan kemudian dari manajemen ASN. Dampaknya, capaian kinerja pengelola program TBC akan menurun. Ini akan menurunnya orang dengan terduga tuberkulosis tidak dapat dideteksi secara dini. Kemudian isu yang ketiga, kurang optimalnya timbang terima keadaan pasien dan berkas rekam medis pasien di pelayanan rawat inap Puskesmas Semangkiri. Ini sumber isu dari pelayan publik dan manajemen ASN. Dampaknya, pelayanan pasien rawat inap dalam melakukan asuhan keperawatan yang tidak sesuai standar. Kemudian saya menganalisis isu utama atau core issue dengan menggunakan teknik tapisan USG. Di sini saya mendapatkan skor tertinggi yaitu pada isu yang pertama dengan skor USG-nya 14, yaitu isunya belum optimalnya pengukuran indikator nasional mutu di Puskesmas Semangkiri. Kemudian dari tapisan APKL ini sudah memenuhi syarat dari setiap isu. Kemudian saya menganalisis penyebab masalah dari core isu tersebut atau isu utama tersebut, yaitu belum optimalnya pengukuran indikator nasional mutu di Puskesmas Semangkiri. Faktor penyebab dari manusianya ini tidak dilakukan pemantauan indikator melalui aplikasi indikator nasional mutu, ini belum optimal. Ya, ini dikarenakan kurang pengetahuan dalam menggunakan aplikasi indikator nasional mutu. Kemudian dari faktor metode, pertemuan internal tim mutu untuk evaluasi belum optimal. Ini dikarenakan beban kerja tim mutu meningkat di masa pandemi COVID-19, di mana setiap tim mutu mempunyai beban kerja bertambah, yaitu melakukan vaksinasi COVID-19. Kemudian di faktor lingkungan, jaringan internet belum maksimal. Jika listrik padam, maka sinyal internet akan hilang. Kemudian kerjasama antar tim mutu terkait tupoksi masing-masing belum optimal. Ini dikarenakan belum menciptakan lingkungan kerjasama yang kondusif.
Adapun rencana aktualisasi saya yaitu di unit kerja UPTD Puskesmas Manggiri dengan identifikasi isu terkait 3 isu yang tadi, yaitu belum optimalnya pengukuran indikator nasional mutu di Puskesmas Manggiri. Kemudian isu yang kedua, capaian standar pelayanan minimal orang dengan tuberkulosis di wilayah kerja Puskesmas Manggiri belum tercapai. Kemudian isu yang ketiga, kurang optimalnya timbang terima keadaan pasien dan berkas rekam medis pasien di pelayanan rawat inap Puskesmas Manggiri. Kemudian isu yang diangkat atau isu utama atau core isu itu belum optimalnya pengukuran indikator nasional mutu di Puskesmas Manggiri. Adapun gagasan pemecahan isu yang saya lakukan yaitu optimalisasi pengukuran indikator nasional mutu atau INM melalui program Quality Assurance di UPTD Puskesmas Manggiri. Adapun rencana kegiatan aktualisasi yaitu kegiatan yang pertama, identifikasi perilaku responden dalam hal ini terkait kepada tim mutu terhadap pelaksanaan pengukuran indikator nasional mutu di Puskesmas. Dengan tahapan kegiatannya, yaitu melakukan konsultasi dengan mentor, kemudian meminta izin dengan atasan mengenai kegiatan yang akan dilaksanakan, kemudian menyiapkan belangko checklist untuk mengidentifikasi responden dalam hal ini terkait tim mutu tentang pengukuran indikator nasional mutu Puskesmas. Kemudian membagikan belangko checklist kepada responden, kemudian mengumpulkan belangko checklist yang sudah diisi oleh responden, kemudian evaluasi hasil pengamatan dan pengisian belangko checklist, dan kemudian melaporkan hasil evaluasi kepada mentor dan pimpinan. Kemudian kegiatan yang kedua, saya melakukan persiapan sosialisasi kepada tim mutu dan bidan desa tentang proses quality assurance dengan menggunakan aplikasi pengukuran indikator nasional mutu Puskesmas. Adapun tahapan kegiatannya yaitu melakukan konsultasi dengan mentor, membuat jadwal pelaksanaan kegiatan sosialisasi, membuat undangan untuk peserta sosialisasi, kemudian membuat bahan tayang. Kemudian kegiatan yang selanjutnya yaitu sosialisasi dan demonstrasi kepada tim mutu dan bidan desa tentang proses quality assurance dengan menggunakan aplikasi pengukuran indikator nasional mutu Puskesmas. Dengan tahapan kegiatan yaitu melakukan konsultasi dengan mentor untuk kegiatan sosialisasi, meminta izin dengan pimpinan atau mentor sendiri, kemudian mempresentasikan kepada tim mutu dan bidan desa dalam melakukan demonstrasi menggunakan aplikasi, melaporkan hasil kegiatan kepada mentor. Kemudian kegiatan selanjutnya itu membuat banner tentang gerakan quality assurance di Puskesmas Manggiri. Adapun tahapan kegiatannya itu menyiapkan bahan, mendesain banner, kemudian mencetak banner, dan meletakkan banner di koridor pelayanan upaya kesehatan perseorangan atau UKP. Kemudian kegiatan yang selanjutnya itu implementasi pengukuran indikator nasional mutu di Puskesmas Manggiri melalui proses quality assurance. Adapun tahapan kegiatannya yaitu konsultasi dengan mentor, kemudian rapat internal dengan tim quality assurance, melakukan pengukuran indikator nasional mutu Puskesmas Manggiri sesuai jadwal yang telah ditetapkan di rapat internal, kemudian melaporkan hasil kegiatan kepada mentor. Kemudian kegiatan yang terakhir yaitu melakukan evaluasi terhadap kegiatan. Adapun tahapan kegiatan yang pertama yaitu melakukan konsultasi dengan mentor tentang pembuatan kuesioner evaluasi, membuat kuesioner evaluasi dan melakukan evaluasi kegiatan. Kemudian melaporkan kepada mentor tentang hasil